Halo teman-teman, ini gara-gara Leoni ya, Leoni Fitria Hartanti ini satu Indonesia jadi rame gara-gara masalah pajak warisan. Ini ini gue suka nonton sih videonya, karena gue penggemar beliau juga ya, tapi gue nggak follow dia. Karena dia ini orangnya seumuran dengan gue, jadi gue cukup dekat dengan si Leoni ini ya, sudah tahu maksudnya. Nah, gara-gara dia bikin curhatan ini satu Indonesia jadi heboh, bahkan sampai DJP menerbitkan KT15 nih ya. KT15, keterangan tertulis nomor 15 tahun 2025 mengenai warisan bukan objek pajak penghasilan ya. Oke, kita dengarkan dulu ya apa curhatan dari si Leoni ini ya waktu itu ya. Kapan nih? 2 hari lalu ya? Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus ada rumah atas nama bokap gue. Nah, kita mau ngurus balik nama nih, karena bokap gue kan udah meninggal ya tahun 2021. Kita mau ngurus nih balik nama. Ternyata tuh jatuhnya warisan. Nah, kalau warisan berarti kalau kita mau balik nama kita harus ngurus surat waris, karena bokap gue tuh nggak pernah ada tuh surat warisan bahwa rumah ini akan diserahkan ke kita atau apa gitu. Ternyata kita tuh kena pajak waris. Jadi kalau misalnya Oke, jadi teman-teman ya, gue edukasi dahulu kepada teman-teman semua ya, tidak ada yang namanya pajak warisan dan tidak akan pernah ada yang namanya pajak warisan. Mau 2,5%, 5% atau berapapun nilainya tidak ada ya, tidak ada yang namanya pajak warisan. Dia salah paham dan banyak orang salah paham teman-temannya, banyak orang yang tidak teredukasi dengan baik. Sampai DJP terbitkan surat seperti ini ya, keterangan seperti ini untuk mengedukasi kita ya, karena edukasi DJP tidak sampai kepada masyarakat ya, bahkan di level Leoni pun seorang artis pun masih salah tangkap, salah paham dan tidak mengerti ya. Oke, kita dengar lagi. gue mau ganti nama nih dari rumah yang atas nama bokap gue, terus ganti nama gue tuh kena pajak waris yang harus gue bayar lagi itu 2,5% dari nilai rumahnya. Oke, 2,5% adalah PPHTB namanya, pajak penghasilan atas penjualan tanah bangunan. Oke. Jadi kalau lu jual tanah bangunan, kan itu kan terjadi proses balik nama dari si penjual kepada pembeli. Nah, itulah yang lu mesti bayar 2,5% PPHTB, pajak penghasilan atas penjualan tanah bangunan. Oke, itulah yang dikenain kepada si Leoni ini ya. Itulah yang dikenain sama dia. Which is gue harus ngeluarin duit puluhan juta lagi cuman buat balik nama doang. Nah, ini salah ya. Harusnya dia tidak perlu bayar. Ya, clear teman-teman ya. Tidak ada namanya pajak warisan. Kalau dia warisan, dia tidak usah bayar. Yang perlu bayar kalau transaksinya adalah jual beli. Kalau jual beli, maka si penjual perlu membayar 2,5% PPHTB. Tetapi karena dia warisan, balik namanya itu namanya warisan, bukan penjualan. Sehingga dia tidak perlu bayar 2,5%. Tetapi kenapa dia menjadi bayar? Karena Menteri Keuangannya sama Dirjennya busuk brengsek ya teman-teman ya. Tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Yang menyebabkan dia mesti bayar sesuatu yang dia tidak perlu bayar. Oke, kita dengarkan lagi. I just feel it's not fair. Kayak Memang nggak fair. ini rumah Orang yang bodoh, yang nggak ngerti pajak, ya begini akibatnya. Bukan Leoni yang bodoh ya, maksudnya warga masyarakat yang tidak paham hukum. Begini akibatnya. Dia merasa nggak fair, dia merasa salah nih, nggak beres negara ini. Memang nggak beres, memang salah gitu loh. Tapi si pejabat publiknya, si pejabat pajaknya tidak peduli dong, dia sembarangan aja, hajar aja, pokoknya itu mesti bayar gitu ya. Padahal orang yang ngerti hukum pajak seharusnya tidak perlu bayar yang namanya PPH atas balik nama atas warisan. Tidak ada itu namanya PPH atas warisan ya. pas dibeli kita udah bayar pajak. Tiap tahun kita bayar PBB. Terus sekarang cuman ganti nama dari bokap ke gue harus bayar lagi, kena lagi. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi intinya
dia salah persepsi. Sebenarnya tidak ada yang namanya pajak warisan ya. Warisan itu tidak kena pajak apapun kondisinya teman-teman ya. Sesuai dengan Undang-Undang PPH ya. Gue sebutin nih Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 nih. Nih. Gue udah kasih dulu teman-teman ya. Ini adalah Undang-Undang PPH pasal 4 ya. Pasal 4 adalah mengenai apa yang objek pajak, apa yang bukan objek pajak ya. Pasal 1 adalah objek pajak, pasal 3 adalah yang bukan objek pajak ya. Nih, yang dikecualikan dari objek pajak adalah A, B, C, D. Kita lihat yang B. Yang B adalah warisan. Warisan titik koma. Tidak ada syarat apapun, tidak ada permintaan data apapun, tidak ada alasan apapun, tidak ada apapun gitu loh. Pokoknya warisan tidak perlu ada kondisi apapun. Tidak harus dari orang tua kandung, tidak harus dari kakek, nenek, pokoknya dari siapapun. Dari siapapun dan apapun kondisinya, baik dia sudah dilapor ataupun belum dilapor di SPT-nya si pemberi waris, tetap saja warisan tidak kena pajak. Tidak ada kondisi apapun yang menyebabkan warisan itu akan kena pajak. Oke? Jadi warisan adalah tidak kena pajak, dikecualikan dari objek pajak. Oke? Clear ya teman-teman ya? Nah, jadi tidak ada dan tidak pernah ada yang namanya pajak warisan. Nah, kenapa menjadi masalah seperti Leoni ini? Masalahnya gini, dalam hal balik nama itu ada dua hal yang perlu dibayar. Oke, ada dua hal yang perlu dibayar ketika kita balik nama tanah bangunan. Yang pertama adalah PPHTB, tadi ya, PPH ya, pajak penghasilan atas penjualan tanah bangunan yang 2,5% dibayar oleh penjual. Yang kedua adalah BPHTB, bea atas pengalihan hak atas tanah bangunan ya, istilahnya ya bea balik nama lah gitu ya. Ini 5%. Ini dibayar oleh pembeli. Oke, dalam hal warisan, berarti kan yang ini adalah pewaris, ini adalah penerima waris ya. Pewarisnya itu PPh-nya digratiskan, dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan penerima warisnya tetap harus bayar BPHTB yang 5%, tetap bayar dong ya. Nah, PPh-nya gratis, BPHTB-nya tidak usah BPHTB-nya tetap bayar. Jadi yang 2,5% gratis, yang 5% bayar gitu ya. Nah, kenapa Leoni mesti bayar? Nah, masalahnya muncul karena Menteri Keuangan dan Dirjen Pajaknya brengsek, teman-teman ya. Dia menciptakan berbagai macam syarat-syarat administratif yang ribet, yang mempersulit, yang merepotkan wajib pajak. Supaya apa? Supaya warisan yang harusnya bebas PPh menjadi perlu bayar PPh. Kan bangsat caranya begitu, teman-teman ya. Tetapi begitulah oknum menteri ya, untung sudah dipecat ya. Oknum Dirjen Pajak juga sama, untung sudah dipecat ya. Dirjen yang lama itu ya, di negeri Konoha maksud gua ya. Jadi undang-undang, teman-teman kita baca ya, undang-undang tidak memberikan syarat apapun yang namanya warisan harus bebas pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Tetapi, begitu undang-undang ini turun menjadi PMK dan Perdirjen, tiba-tiba dong muncul berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi. Masalahnya adalah syarat ini repot dan sulit. Dibikin dan didesain untuk merepotkan warga masyarakat. Supaya apa? Kalau lu kecelek, kalau lu seperti Leoni, lu tidak bisa memenuhi semua syarat ini, maka warisan yang harusnya tidak kena pajak menjadi kena pajak. Kan brengsek cara kerjanya begitu ya. Tetapi begitulah oknum menteri tersebut ya. Untung sudah dipecat kemarin ya sama Prabowo ya. Oke. Jadi peraturan seorang menteri ataupun perdirjen bisa membatalkan undang-undang, bisa melangkahi undang-undang, bisa menyebabkan undang-undang itu gugur. Padahal undang-undang itu lebih tinggi daripada PMK maupun perdirjen, teman-teman ya. Nah, itulah oknum menteri yang sudah menguasai negara kita berpuluh-puluh tahun, teman-teman ya. Oke. Kita lihat keterangan tertulis dari Dirjen Pajak ya, dari DJP. By the way, KT ini tidak ada tanda tangannya. Memang kacau ya selama ini DJP bikin keterangan tertulis tapi tidak ada tanda tangannya sehingga tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawaban terhadap KT ini ya. Kalau KT-nya salah ya udah dia tinggal revisi aja. Nanti KT-nya tidak perlu ada permintaan maaf gitu ya. KT tentang warisan bukan objek pajak, masyarakat dapat mengajukan SKB PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan karena warisan ya, tanggal 11 September. Sehubungan dengan ramainya pembahasan di masyarakat mengenai istilah pajak warisan yang dianggap dikenakan ketika ahli waris melakukan balik nama atas tanah bangunan, DJP meluruskan bahwa warisan bukan objek pajak penghasilan ya, teman-teman ya. Clear teman-teman ya. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa Leoni mesti bayar 2,5%? Nah, itu kita lihat ya. Satu,
Warisan bukan objek PPh ya. Pengalihan hak atas tanah bangunan karena waris dikecualikan dari pengenaan PPh. Dengan demikian, ahli waris tidak dikenakan PPh atas tanah dan bangunan yang diperoleh dari pewaris. Selesai. Clear teman-teman ya. Clear. Kita lanjut. Dasar hukum pengecualian. Pengecualian warisan dari pengenaan PPh diatur dalam Perdirjen, teman-teman ya. Per 8 2023 pasal 31 huruf D ya. Ya, intinya dibebaskan lah ya. Semua pengalihan hak atas tanah bangunan itu dibebaskan dari kewajiban bayar PPh final melalui penerbitan SKB. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kita baca lagi ya. Penghasilan dari pengalihan tanah bangunan karena warisan itu dapat dibebaskan, bukan harus dibebaskan, teman-teman ya. Dapat dibebaskan, artinya bisa nggak dibebaskan? Jawabannya bisa. Bagaimana bisanya? Dapat dibebaskan dari kewajiban bayar PPh final melalui penerbitan yang namanya Surat Keterangan Bebas PPh, SKB PPh. Ini yang gue bilang bangsat, teman-temannya, bangsat anjing tuh ya si Pak Dirjen itu ya. Tapi Pak Dirjen di negeri Konoha, teman-temannya. Di Indonesia mah bagus dirjennya ya. Jadi di undang-undang, kita lihat tadi di undang-undang tidak memberikan syarat apapun. Yang namanya warisan itu bebas dari PPh. Tetapi ketika Pak Dirjen bikin aturan, dia bilang warisan memang bebas pajak, tapi ada syaratnya. Dan syaratnya dibikin oleh si Pak Dirjen ini tidak pakai undang-undang. Dia nggak peduli itu undang-undang. Apa itu undang-undang? Nggak peduli. Pokoknya kalau lu mau bebas pajak dari warisan, gua bikin syaratnya. Oke? Syaratnya harus menerbitkan surat SKB PPh. Masalahnya SKB ini kadang-kadang atau seringkali tidak bisa terbit. Kenapa nggak bisa terbit? Berbagai macam alasan diciptakan oleh oknum-oknum pajak di kantor pajak untuk tidak menerbitkan SKB. Pertanyaannya, kalau SKB nggak terbit, lu bisa nggak bebas PPh yang 2,5%? Jawabannya tidak bisa, teman-teman ya. Itulah yang terjadi kepada si Leoni. Ya. Warisannya clear, betul bapaknya meninggal, betul tanahnya punya bapaknya, pindah ke anaknya, tetapi tidak bisa bebas pajak gara-gara apa? Gara-gara syarat administratifnya tidak terpenuhi. Memang sebangsat itu teman-teman ya, di negeri Konoha teman-teman ya. Nomor 3. Tata cara pengajuan SKB pajak penghasilan warisannya, ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB secara tulis ke KPP tempat warisan atau ahli waris terdaftar dengan melampirkan dokumen. 1. Fotokopi akta atau penetapan waris atau surat keterangan ahli waris yang sah. Pertanyaannya, kalau orang itu meninggal tidak membuat akte waris, bagaimana? Kalau dia meninggal tidak membuat surat keterangan waris, gimana? Gimana guys? Masa orang mau disuruh bangun dari kuburannya bikin akte waris kan nggak mungkin. Akibatnya apa? Akibatnya satu aja syarat tidak terpenuhi, maka batallah yang namanya warisan tidak kena pajak. Makanya muncul yang namanya pajak warisan. Gitu ya. Kedua, fotokopi sertifikat tanah bangunan yang diwariskan. Oke, ada dong. Dokumen identitas pewaris atau ahli waris dan ahli waris. Oke, ada. Dokumen lain yang relevan sesuai ketentuan KPP. Nah ini, kok bisa ada ketentuan KPP? Kita ini negara hukum, ngikuti undang-undang. Kok bisa ada ketentuan KPP? Sekarang kalau KPP menentukan, contoh nih ya, KPP menentukan, contoh nih ya, tanah bangunan tersebut harus sudah dilaporkan di SPT bapaknya. Gimana teman-teman? Masa orang mau disuruh bangkit dari kubur, laporin SPT-nya yang benar? Lah nggak bisa. Tetapi kalau nggak bisa, akibatnya apa? Akibatnya syarat tidak terpenuhi. Oke? Syarat di undang-undangnya sudah terpenuhi, tapi syarat yang dibikin oleh si Pak Dirjen tidak terpenuhi. Kalaupun terpenuhi, ada lagi syarat tambahan dari kepala KPP yang tidak dipenuhi. Intinya, si Pak Dirjen dan beserta bawahannya sampai kepala kantor menciptakan berbagai macam syarat-syarat dokumen-dokumen yang sulit dan repot dan tidak bisa dipenuhi oleh sebagian warga masyarakat. Sehingga apa? Sehingga warisan yang harusnya bebas pajak menjadi kena pajak. Memang oknum bangke itu orang-orang ya. Tetapi seperti itulah di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia mah bagus semua ya. Di Konoha doang begitu ya. Setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB PPh sehingga proses balik nama sertifikat tanah bangunan tidak dikenai pajak. Oke. Nah ini teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya. Ada yang namanya PPh 2,5%, ada yang namanya BPHTB 5%. Yang BPHTB tetap harus dibayar, itu bukan pajak ya. Sedangkan PPh final 2,5% ini dapat dibebaskan tetapi harus melalui SKB PPh. Padahal di undang-undang tidak menyebutkan harus melalui SKB PPh ya.
SKB PPH diciptakan mekanisme atau administrasi ini oleh Pak Dirjen untuk apa? Untuk mempersulit wajib pajak supaya apa? Supaya Anda menjadi perlu bayar pajak untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu bayar pajak. Memang oknum itu pantas untuk dipecat ya, ditendang aja dari kementerian ya. Oke. Nah, DJP menghimbau masyarakat umum untuk memahami secara tepat ketentuan pajak terkait warisan ya. Tidak ada pajak penghasilan atas warisan dan ahli waris memiliki hak untuk mengajukan SKB PPH agar terbebas dari pengenaan pajak ya. Memang bangsat ya cara kerjanya begini ya. Mau gimana guys? Sekarang mau gimana lu? Sekarang lu mau gimana? Menterinya oknum, Pak Dirjennya oknum, KPP-nya oknum. Lu sengaja dipersulit, dipersulit, dibikin repot supaya lu tidak bisa meloloskan secara administratif, dokumennya tidak lengkap sehingga warisan yang harusnya bebas menjadi tidak bisa bebas. Karena apa? SKB-nya nggak bisa terbit. Itulah yang terjadi pada Leoni ya. Gua hanya mengawang-awangnya, hanya meramal ya. Gua nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Leoni, tetapi gua meyakini seperti itulah yang terjadi. Orang yang mendapat warisan harus bebas pajak, tetapi menjadi tidak bebas pajak, menjadi perlu bayar pajak gara-gara tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SKB waris ya. Kalau gua jadi Leoni, gua gugat ke pengadilan pajak ya. Gua gugat ke pengadilan pajak dan pengadilan negeri biar tahu rasa tuh si Pak Dirjen dan menterinya ya. Ya kalau mau ya, kalau enggak ya sudahlah bayar aja lah. Oke teman-teman, itu aja ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.